Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman. Ini kami sekarang berada di lahan yang kurang lebih 1 kilo dari kebun aksara, yang ada pondok aksaranya juga. Jadi dulu pernah kami buat video di sini, di mana ini sebagai lahan uji coba kami. Di sini kami menanam bibit katak super sekilo isi 75-100. Itu kami tanam katak super di sini sekitar di pertengahan November 2021. Nah, ceritanya kami uji coba di sini itu sebagai sebagai tes. Kita tahu nanti perkembangan dan seperti apa hasilnya untuk lahan yang memang sengaja tidak kami beri pupuk dasar dan tidak kami rawat untuk kebersihan rumput liar atau gulmanya. Nah, memang dulu pada saat kami meliput di video itu kami ada di petakan yang di sini. Nanti kita juga akan jalan di bawah sana teman-teman. Nah, di mana porang pada liputan beberapa pekan yang lalu itu memang tumbuh teman-teman. Artinya porang itu tidak mati. Tetapi pada saat itu kesimpulan kami itu pertumbuhan tunas porang hanya satu saja dan juga tumbuh kataknya. Sementara tunas kedua, baik tunas ketiga, itu tidak ada sama sekali. Berbeda hanya dengan kebun porang yang berada di pondok aksara, yang di atas pondok aksara, itu memang pertumbuhan tunas porangnya itu ada yang sampai 3-4 kali teman-teman. Kalau untuk yang katak super di tempat kami ada yang sudah tunas ketiga, tapi kalau yang katak mini isi 500 sekilo itu sudah ada yang tunas keempat di bulan Maret ini teman-teman. Nah, terus sekarang ini kita akan mencoba ke bawah untuk kita coba membongkar umbi porang seperti apa wujudnya. Nanti kita tes, mungkin yang di sini saja ya, Lek ya. Yang ini aja, Lek. Kita coba yang paling besar. Jadi ini bedengan teman-teman, tapi bedengan ini sudah tidak terlihat karena gulmanya lebih tinggi dibandingkan dari pohon porang. Nah, ini kita pilih yang tempat yang paling tinggi pohon porangnya teman-teman. Nanti kita lihat. Nah, ini kan di Maret ini pun juga tunasnya masih hanya satu teman-teman. Bahkan tunas kedua tidak tumbuh. Sementara untuk katak itu ya sebesar ini teman-teman. Sehingga meskipun kita ingin menanam secara liar, memang dan ini kebetulan memang lahan belum pernah kena pupuk kimia teman-teman. Tapi sebagai catatan tetap harus wajib diberikan pupuk dasar fermentasi kohe, dan mungkin pada musim tanam mendatang kami hasil dari ngobrol dengan teman kami ini kita akan memberikan pupuk tambahan kompos dari gulma. Dan nanti akan lebih banyak kita tambahkan dengan daun bambu, godong pring yang sudah tua. Karena itu sudah kita buktikan pada budidaya jahe merah, di mana di saat fase vegetatif khasiat dari daun bambu yang sudah tua itu cukup luar biasa teman-teman. Nah, kita lihat bersama di sini. Kita nanti dicoba bongkar dua. Yang pertama yang batangnya besar, ini lebih besar dari jempol saya teman-teman, dan ini hanya tunas pertama, dan ini kataknya ada 4 ya teman-teman. Belah kiri ini 1, 2, 3 sama ini 4. Nah, seperti ini umbinya teman-teman. Kita bersihkan dulu. Nah, itu kelihatan nanti tanahnya. Nah, jadi kita ingin mencoba melihat perkembangan seperti apa umbi porang dari katak super tanpa pupuk dasar dan tanpa dibersihkan gulmanya. Nah, itu sebesar ini teman-teman. Nah, ini paling ya berapa ya, 3 on? 3 onan ada. 3 onan ini teman-teman. Nah, seperti itu, artinya memang betul porang itu memang bisa hidup tanpa pupuk dasar dan tanpa dirawat, tetapi mohon maaf
tunasnya hanya satu dan perkembangan umbinya kurang optimal. Nah, ini jadi dari bukti kita bongkar, kita kembalikan lagi ke lahan, itu dari batang yang paling besar di kotaan ini. Nah, nanti kita lihat lagi yang kecil juga teman-teman. Mungkin yang ini aja ya. Aduh. Oh, nah nanti kita lihat yang ini. Nah, ini kita lihat seperti apa besarnya umbi yang ada di sini. Ya, kalau repah sini belum pada repah teman-teman. Nah, nih seperti ini teman-teman hasilnya. Ya, kalau dibilang ini lebih kecil dibandingkan umbi yang dari katak mini sekilo isi 500 ya, yang ada di lahan aksara. Jadi ini paling belum ada 1 on. Sementara ini dari bibit katak super sekilo isi 75 sampai 100. Sebagai perbandingan, ini umbinya lebih kecil bila dibandingkan dengan umbi yang kami tanam di Pondok Aksara untuk ukuran sekilo isi 500 teman-teman. Nah, ini kita kembalikan lagi ke lahan. Dan sampai bulan Maret ini hanya 1 tunas teman-teman. Dan kataknya di sini juga cuma 1. Nah, seperti itu teman-teman. Bedengan-bedengannya ini. Nah, nanti di akhir video kita akan menyampaikan rencana kami selanjutnya seperti apa strategi di lahan ini pada musim mendatang. Sekarang kita coba pindah ke bedengan yang di bawah teman-teman. Karena kebetulan di bawah ada porang yang kita tanam juga. Ya, kita ulangi lagi bahwa ini sebagai uji coba kami di lahan yang jaraknya kurang lebih 1 km dari kebun aksara teman-teman. Nah, ini di bawah tempat tadi. Kita lihat nanti. Ini agak mending bersih karena mungkin ada yang membersihkan, tetapi juga sudah terlambat teman-teman ya. Nah, kita coba kita dongkel seperti apa di sini. Sama juga, ini juga cuma 1 tunas ya, ya. Satu tunas, kataknya juga cuma 1 tunas semua. Ini rata-rata 1 tunas semua. Nah, ini agak mending, agak lebih besar, tetapi ya hampir sama dengan bibit katak mini sekilo isi 500 yang kami tanam di Aksara. Sementara ini juga dari katak super seperti ini. Cukup jelas terbukti memang jika tidak ingin rugi ya lahan tetap kita olah lahan sekaligus kita berikan pupuk dasar teman-teman. Nah, kita kembalikan lagi itu. Dan ada yang memang satu lagi terus kita selesai. Nah, itu ada yang juga yang besar. Nah, itu sih nongkrok itu. Nah, kita coba bongkar 1 kali lagi. Tampak jelas ya teman-teman, di sini memang kalau tanpa pupuk dasar itu memang hanya 1 tunas saja teman-teman. Meskipun lahan ini juga lahan tidak pernah untuk tanam budidaya, tetapi memang seperti ini kondisi real tingkat kesuburan tanah tanpa dikasih pupuk dasar untuk budidaya porang. Nah, kataknya juga muncul tetapi kecil-kecil seperti ini, lumayan. Nah, itu sudah bisa dibongkar. Batangnya masih bagus sebenarnya. Nah, ini juga lebih besar ya, Lek ya? Ya, lebih besar. Bentuknya bulat tapi. Nah, bentuknya bulat. Bukan. Nah, ini lebih besar teman-teman. Mungkin sekitar 3-4 on juga ini teman-teman. Nah, oke Lek. Nah, kita timbun lagi ke lahan. Dan strategi kami di lahan uji coba ini pada musim tanam mendatang, pertama itu kita tidak akan bongkar umbi. Kita tidak akan bongkar porangnya. Kenapa? Karena dengan jarak rapat dalam satu bedeng lebar 90 cm ini dan jaraknya ini hanya 20 cm sama dengan yang di Pondok Aksara. Tetapi kita tidak akan bongkar karena
wujud perkembangan umbinya tidak terlalu besar, sehingga pada musim kedua nanti kita tidak bongkar pun umbinya juga masih aman, artinya tidak akan tabrakan di antara jalur porang. Jadi ini ada 3, saat di 90 cm ini ada sekitar 3-4. Nah, itu strategi pertama, jadi kita tidak akan bongkar. Yang kedua, pada saat nanti mulai tumbuh, mulai turun hujan, kita akan memberikan pupuk dasar kotoran kambing yang sudah terfermentasi dan sapi yang sudah terfermentasi, ditambah dengan daun bambu kering. Nah, itu kita akan tebar di atas lahan ini. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, untuk katak yang dihasilkan dari porang ini akan ditanam di lahan yang baru lagi. Jadi meskipun pertumbuhan dari porang yang tidak diberikan pupuk dasar dan tidak dibersihkan gulma atau rumput liarnya, itu tetap akan menghasilkan katak meskipun kecil, dan itu akan nanti kita tanam di lahan berikutnya. Bisa jadi juga lahan persemaian, artinya karena ini ukurannya kecil kataknya, paling sekilo isi 300, sehingga nanti kita akan jarak lebih rapat lagi. Bahkan bisa kita mulai dari menanam dengan menggunakan polybag kecil atau gelas aqua, namun yang bawahnya sudah dibolongi. Dengan cara seperti itu, kita bisa nantinya di musim kedua bisa panen umbi dari porang yang berada di lahan ini, dengan catatan sudah kita berikan pupuk dasar dan kita akan bersihkan gulmana. Yang kedua, kita nanti di musim kedua juga mendapatkan bibit umbi hasil dari semai katak produksi dari kebun ini, teman-teman. Nah, jadi kita sebagai petani tentu harus tetap fleksibel, harus tetap berpikir bagaimana caranya pada musim tanam mendatang kita tidak kehilangan momentum. Karena kalau kita kehilangan momentum dan kita akan tidak punya strategi seperti apa nanti penanaman porang pada musim mendatang, teman-teman. Nah, kita akan kembali ke bagian atas. Nah, sama juga di sini di akhir bulan Maret ini intensitas hujan masih rata, teman-teman. Padahal biasanya itu di bulan Februari intensitas hujan sudah mulai turun. Ini malah sekarang masih lumayan. Nah, semoga dari liputan kami ini tentang uji coba bongkar umbi pada porang yang tidak dirawat bisa menjadikan referensi teman-teman, dan teman-teman semangat artinya dalam budidaya porang, meskipun itu porang itu dari tanaman liar, tanpa ibarat kata dilempar saja di lahan bisa tumbuh, tetapi sebaiknya memang kalau kita ingin hasil optimal, kita berikan pupuk dasar dan kita rawat rumput liarnya, teman-teman. Terima kasih yang sudah mendukung Aksara Agro & Farm dengan menonton video. Kami doakan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat bertani maupun beternak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.